Oke, jadi di video kali ini kita bakal bedah fitur FB Delete secara perlahan. Buat teman-teman bisa menilai, kira-kira fitur ini tuh cocok nggak buat teman-teman yang lagi consider mau beli FB Delete. Tujuannya buat bukan untuk meyakinkan. Karena bisa jadi setelah nontonin video ini, oke, kayaknya nggak cocok. Jadi biar teman-teman nangkep keseluruhan. Jangan sampai beli tapi jadi nggak dipakai dengan maksimal. Dan bisa juga setelah nonton ini jadi makin yakin, oh ternyata cocok. Oke, kita akan bahas cara catat penjualannya dulu dan gimana dengan catat penjualan kita bisa analisa berbagai hal, mulai dari dashboard penjualan, analisa pelanggan, hingga connect ke laporan laba rugi otomatis. Pertama, kita ke catat penjualan. Cuma ceritanya, saya tuh udah lengkapi data produknya. Ada kayak nama produk, dia tuh user type-nya gaming atau non-gaming, warnanya hitam putih atau apa, desain yang minimalis atau art, dan sudah ada harganya. Saya pisahkan juga antara yang WhatsApp itu lebih murah dibanding kalau belanja di Shopee atau Tokopedia maupun TikTok. Nah, cara catat penjualannya gampang banget. Saya udah catat beberapa. Let's say di tanggal 4 April ada pembeli baru, namanya Anthony, misalnya. Kita sebut IF004, nama, Solanke aja, Solanke. Ada salah satu pemain Tottenham ceritanya. Dia belanja di WhatsApp ceritanya dulu. Kita anggap dia orang Cirebon, misal Cirebon, kota Cirebon, Surabaya, sama aja lah ya, Surabaya misalnya, Surabaya. Produk yang dia beli adalah mouse yang black, terus dia suka anime, Deskmate AOT dia beli, Deskmate-nya ORB juga dia beli, lalu keyboard tipe Y black, 1. Jadi dia belanja sekian, sebenarnya kalau di total belanjanya itu sekitar 1 juta sendiri, nggak dapat diskon. Jahat ya. Kalau kita ganti jadi Shopee, nah harganya naik tuh. Nah, let's say dia pakai WhatsApp biar lebih murah, terus dia didiskon 10% di Deskmate-nya. Gitu. Misalnya seperti ini. Tuh dia beli mouse-nya 2 deh. Jadi yang versi silent dia beli juga, jadi dia belanjanya banyak banget ceritanya. So, kalau udah, tinggal kita lihat dulu sebelumnya. Before-nya omsetnya adalah 2,3 juta. Di laporan laba rugi juga 2,6, 2,3 kalau penjualan bersih, jadi yang di dashboard tadi penjualan bersihnya. Di catat penjualan, kita tinggal lakukan klik tombol yang ini, catat. Kalau sudah, nanti dikonfirm, ini beneran mau dicatat nggak? Kalau mau dicatat, klik simpan ya, yes. Kalau sudah, nanti dia kehapus otomatis untuk input selanjutnya, jadi kayak cuma 1 kali. Terus beda-beda sih, kemarin ada sempat waktu demo ngobrol sama salah satu calon pembeli, dia tanya, bisa nggak kalau dicatatnya sehari semua transaksi Tokopedia? Jadi 1 aja, boleh. Cuma kalau kayak gitu kita nggak bisa menganalisa per transaksi sama per konsumen. Nah, oh iya, satu lagi cocoknya buat yang pakai ini menurut saya, kalau transaksi sehari di bawah 30 transaksi masih cocok, kalau mau catat per transaksi ya. Tapi kalau udah lebih dari 100, pilihannya 2. Antara custom sama kita, yang memang lebih pricey, lebih mahal, atau catatnya tadi, rekap per harian aja. Shopee berapa, Tokopedia berapa, in total. Jadi kayak hari ini Shopee, semua produknya ini berapa, nggak penting nama konsumennya. Yang penting kan kalau kayak gitu, dashboard penjualannya akan ke-update. Gitu ya. Nih, sekarang 3,5 juta, laporan laba ruginya juga nih, omsetnya naik nih. Nah, profitnya sekarang 1,4, tadi 900.000. Jadi yang tadi kita lakukan udah otomatis ngupdate dashboard penjualan, laporan laba rugi. Tapi kalau teman-teman tuh tadi yang telaten, rajin, mau catat per transaksi, kita tuh bisa kayak analisa pelanggan gitu loh. Jadi kita tanya, ada nggak sih yang lebih besar dari 2 juta transaksinya per pelanggan? Nggak ada. Ternyata ketika kita bilang lebih besar dari 1 juta, ada Solanke. Kalau lebih besar dari 500.000, ada. Contohnya gitu. Nah, ini bahkan nggak ada di FBD Pro 2.0, teman-teman. Nah,
top pembelinya ini nih. Solanke, Samuel, Cole Palmer, baru Calvin. Jadi kalau kita cari si Solanke, Solanke, nah keluarlah semua apa yang dia belanjain. Let's say, ini Solanke ya, tiba-tiba kita catat, Cole Palmer gak mau kalah, Cole Palmer dia belanja lagi. Kita lihat dulu, Cole Palmer udah belanja apa. Misal dia, Cole Palmer repeat order ceritanya. Cole Palmer udah beli Desmond AOT, sama keyboard tipe Y. Dia beli keyboard satu lagi, nggak tahu, kebanyakan duit misalnya. Cole Palmer di 4 April, IF 005, King, Cole Palmer lagi. Oke, channel penjualannya di WhatsApp, kotanya lupa lagi tadi Cole Palmer di mana ceritanya. Kita lihat si pelanggannya. Cole Palmer, Palembang. Orang Palembang ceritanya si Cole Palmer, Palembang. Terus dia beli Desmet minimalis, dia beli keyboard tipe atau mouse ZZ Gaming sama Silent Mouse. Semua beli satu. Ketika kita klik catat, oke, tersimpan, update deh dia semuanya. Semua update, cuma saya mau kasih notice di analisa pelanggannya dulu. Di analisis pelanggan, nah, dia jadi 2 transaksi, total omsetnya naik, nah, apa yang dibelanjanya juga jadi makin banyak, dia 2 transaksi. Gitu. Oh iya, tadi belinya yang murah-murah ya. Sip. Kurang lebih itu penjelasan tentang fitur FWD Lite, semoga jadi makin paham. Dan kalau masih ada pertanyaan bisa hubungin customer care-nya Entrevan. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan banyak bahas fitur-fitur. Tapi teman-teman kalau mau bikin sendiri juga oke, belajar juga Google Sheets, kita juga banyak tutorial Google Sheets-nya. Ya, banyak lah layanan kita, ada training Google Sheets, ada juga template seperti ini. Bisa custom juga kalau datanya banyak, karena harus levelnya udah nggak pakai Google Sheets sama Excel lagi, pakai BigQuery. Semoga video ini membantu. Jangan lupa subscribe dan support selalu Entrevan.